Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab 5, yaitu kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, di sini nanti kita akan membahas surah Al-A'la, surah Al-Qasas, dan surah Ali Imran. Nah, ananda semuanya, kita ketahui bersama ya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala sudah membekalinya dengan potensi baik juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah berikan kepadanya. Nah, jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus. Nah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau dia tidak bisa mengolah potensinya, maka dia akan tersesat dan jauh dari aturan yang telah Allah tetapkan. Gaya hidup merupakan salah satu ukuran seseorang. Apakah orang itu nanti termasuk golongan orang yang taat aturan Allah atau sebaliknya? Orang yang taat aturan Allah, maka ia tawadhu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia malu kepada sesama manusia, terutama kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah, dia akan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ananda semuanya, gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif adalah beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah. Orang seperti ini tidak lagi peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Na'udzubillah, ya. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana seharusnya orang beriman menjalani kehidupannya agar seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, Anda semuanya, apa sih itu materialistis? Ya. Nah, materialistis adalah sebutan orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, maupun kedudukan lainnya. Kemudian materialistis adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Ngeri ya, ngeri sekali. Apa akibatnya? Iya, akibatnya gaya hidup materialistis ini banyak orang yang rela menjadi pengemis, menjadi pencuri, korupsi, menipu, ya, kemudian melakukan kriminal yang lain. Orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistis. Nah, orang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistis karena mereka sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang tersebut dalam surah Al-Humazah ayat 1-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Nah, artinya kita lihat di sini, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Yaitu api yang disediakan Allah yang akan dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Ngeri ya, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Seremnya. Nah, anda semuanya, kita selalu bertanya-tanya, apa sih hedonis? Hedonis atau hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting. Yang penting mereka bahagia. Mereka rela melakukan apa saja, yang penting mereka bahagia. Ia tidak memedulikan norma-norma yang berlaku dalam hidupnya. Ia hanya mencari kesenangan dunianya. Na'udzubillah. Nah, gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu cenderung memiliki sesuatu, belanja aja ya. Nggak perlu pun, yang penting belanja gitu ya. Nah, kemudian dia gemar belanja, padahal kita disuruh untuk tidak mubazir. Silahkan belanja menurut apa yang dibutuhkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Serem ya. Nah, anda semuanya, sekarang apa itu konsumtif? Nah, orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja, yang penting bahagia. Orang seperti ini ya dikutuk oleh Allah dalam surah Al-Isra tadi. Makanya kita jangan mau menjadi orang yang konsumtif, materialistis dan hedonis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, anda semuanya, dunia ini adalah tempat menanam, sedang akhirat adalah tempat memanen. Maka barang siapa yang mengisi dunianya dengan amal saleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat. Tetapi jika menyia-nyiakan kehidupan di dunia, tidak beramal soleh, maka ia akan kehilangan kebahagiaan di akhiratnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 11, yang artinya rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Na'udzubillah. Nah, anda semuanya, siapa yang mau untung di dunia dan di akhirat? Masya Allah, semuanya ingin ya. Maka kita harus beramal soleh. Anda yang soleh dan solihah, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri ya, dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, ini adalah arti dari surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Al-Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri, mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat.
Masya Allah, luar biasa ya. Nah, orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah tujuan ujian atas keimanannya. Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, makanya kita harus rajin beramal soleh ya. Sholatnya jangan tinggal. Ayat 16 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat, padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat. Sebagaimana perintah Allah, kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu lagunya Ustaz Dedi Sulaiman ya. Nah, kemudian ayat 18 sampai 19 Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi ada kitab, ada suhuf. Nah, ananda semuanya, berapa banyak umat yang terdahulu binasa gara-gara mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Nabi Hud yang diutus untuk kaum Ad, mereka mendustakan mendustakan Nabi Hud, mendustakan perintah Allah ya. Kemudian Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud ya, bahkan mereka juga tidak mau beriman kepada Nabi Saleh ya. Kemudian Nabi Lut, umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, mereka malah menikah dengan sesama jenis, naudzubillah. Kemudian Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam berdagang. Begitu juga kaum Saba ya, mereka diberi berbagai kenikmatan, pohon-pohonan yang buahnya lebat, kemudian kemakmuran untuk rakyatnya, tapi mereka mendustakan Nabi Sulaiman yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah gitu ya. Akhirnya mereka mendapatkan azab berupa banjir karena hancurnya bendungan Ma'rib. Nah, ananda semuanya, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77 ini ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah yang Allah berikan untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya di dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah, berinfaklah, bersedekahlah, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal salih lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur ya. Bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Kita jangan suka mengambil apa yang bukan hak kita, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, ananda semuanya,
Namun demikian orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi dunianya saja. Ia lupa ada balasan Allah yang luar biasa. Makanya kita jangan sekali-kali ya untuk mencoba-coba korupsi. Karena apa? Karena nanti kita akan ketagihan akan rupiah-rupiahnya. Tetapi di akhirat kelak kita akan mendapatkan siksa yang luar biasa karena kita telah melakukan tipu daya jika kita tidak menuruti apa yang Allah perintahkan. Nah, gitu ya Anda semuanya. Maka kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Itu janji Allah. Janji Allah pasti benar. Hemat. Apa yang kita dapatkan? Nah, ketika hemat kita harus tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Karena mubazir temannya syaitan. Siapa yang di sini mau jadi temannya syaitan? Tuh kan gak ada yang mau. Kemudian kita harus peduli. Orang lain juga akan peduli terhadap kita. Nah, kita bersedekah, ya. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Kalau kita gemar bersedekah, Allah akan memberikan berlipat-lipat untuk kita. Anda semuanya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini arti dari surah Ali Imran ayat 148. Apa bunyi ayatnya? Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kita harus ikhlas ya. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 148 menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasan dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabarlah dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan ini ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan kecuali hanya ridha Allah semata. Sebab ikhlas itu tidak terucap, sedang sabar tidak berujung. Asik gitu ya. Nah, dan semuanya Allah mengajarkan kepada kita ya bahwa kita harus ikhlas dan sabar. Ya, tetap semangat belajar. Sungguhnya kalian di sini belajar adalah jihad fisabilillah. Yang namanya jihad fisabilillah harus dengan sungguh-sungguh, jangan sambil bermain ya. Main nanti ada waktunya. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam bekerja, dalam membantu orang lain, maka Allah akan menambahkan nikmatnya dan akan memberikan hadiah buah dari kesyukuran, buah dari kesabaran, buah dari keikhlasan. Apa itu? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Anda semuanya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.